Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman memantau market, dimana kalau kita lihat kondisinya sudah menggila ya. Untuk Bitcoin mengalami penurunan 8,29%. Wow, gila untuk penurunan Bitcoinnya sendiri. Dan Ethereum minus 8%, Cardano 13,36% ya. Semuanya ini turun semua teman-teman, karena memang Bitcoinnya juga turun gitu ya. Nah, di tengah penurunan kayak gini teman-teman, ada informasi perihal token BRAS ya teman-teman. Kalau kita lihat BRAS-nya sendiri mengalami penurunan 23,39% ya teman-teman. Dari harga tertingginya kemarin ya 11500 gitu, dan sekarang turun di area 6101 alias nambah zero lagi seperti itu. Nah, tapi di sini ada informasi yang cukup menarik dari BRAS ini teman-teman, yang perlu kalian ingat tentang Binance ya kan. Kemarin sempat ya kan developer BRAS melontarkan sebuah foto tentang perihal pendaftaran Binance kayak gitu teman-teman. Langsung saja kita ulik ya. Oke teman-teman semua, ini adalah Bitgert AMA tanggal 19 Agustus ya teman-teman. Ini adalah hasil AMA ya. Jadi ini AMA antara developer BRAS dengan komunitas tentunya seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada suatu pertanyaan teman-teman. Ada pembaruan Binance gitu ya kan. Ada yang bertanya, ada pembaruan Binance, sudah dijawab, sedang dalam proses. Oke, nah di sini ketika bulan nih, maksudnya bulan apa? Maksudnya kurang lebih seperti itu, dan setelah matahari kata si developernya gitu. Nah, di sini yang agak krusial pertanyaan tentang Binance teman-teman ya, dimana pemutakir ya, dari pemutakir Gert Shanam selesai. Simpul Gert Shanam ini mempertanyakan perihal pendaftaran di Binance ya, ini sudah selesai atau sedang dalam proses gitu teman-teman. Nah, di sini dijawab oleh Gert Shanamnya sendiri teman-teman, di mana dia menjawab, iya sudah selesai dan sekarang kami jauh lebih fokus pada banyak hal baik gitu ya. Intinya prosesnya sudah selesai teman-teman. Ibarat gini ya, ibarat ada suatu pertandingan sepak bola, kita sudah pegang tiketnya gitu teman-teman. Kita sudah pegang tiketnya, tinggal masuk saja. Nah, kapan masuknya kan pasti banyak pertanyaan seperti itu. Hanya tim developer dan Binance sendiri yang tahu gitu. Karena apa? Dari developer BRAS pun nggak berani membocorkan hal tersebut, karena gini teman-teman ya, ketika itu bocor sebelum waktunya ya otomatis nanti nggak akan jadi listing ke Binance, karena Binance ini sukanya privasinya sangat tinggi gitu teman-teman. Nah, itu nanti akan dibocorkan ya mungkin sehari sebelum pelistingan gitu teman-teman ya. Jadi harap bersabar, kita tunggu saja pengumuman seterusnya dari tim BRAS seperti itu teman-teman. Tapi perlu kalian ingat ya, kalau ini versi saya teman-teman ya, menurut saya pribadi BRAS ini kedepannya memang memiliki potensi teman-teman kalau menurut saya, karena dia menargetkan ke 8 tier 1 lagi seperti itu. Oke, mantap. Dan di sini ada pertanyaan lagi perihal Pybris teman-teman, di mana Pybris hanya dengan BRAS. Ini pertanyaan, apakah Pybris hanya dengan BRAS atau hanya untuk BRAS gitu kan, atau token lain di rantai BRC seperti Spring atau BNB gitu teman-teman. Nah, jadi ada pertanyaan gampangnya, apakah Pybris ini hanya bisa digunakan untuk token BRAS atau token yang ada di ekosistem BRAS ya kan, di jaringan BRC20 bisa digunakan juga di aplikasi BRAS. Dan di sini dijawab oleh Gert Shanamnya, Pybris ini terutama dikembangkan untuk BRAS. Nah, jadi untuk saat ini hanya token BRAS yang bisa digunakan di Pybris teman-teman. Itu yang cukup positif, karena apa? Mereka yang akan melakukan transaksi di Pybris otomatis dia harus punya token BRAS. Nah, dari situ otomatis apa, token BRAS makin banyak yang membelinya gitu teman-teman untuk melakukan transaksi di Pybris. Nah, yang terbaru adalah perihal BRC20 sudah terintegrasi di Devil Lama ya kan. Nah, jadi di sini ada pertanyaan Devil Lama itu apa gitu ya kan.
Dan di sini dijawab Devi Lama adalah dashboard analitik di mana sebagian besar rantai besar terintegrasi. Itu adalah alat yang digunakan oleh investor besar untuk menilai suatu proyek gitu teman-teman. Jadi kalau BRC20 sudah masuk ke sana, berarti kemungkinan besar ya kan investor-investor besar mungkin akan bergabung juga, akan melirik juga gitu teman-teman. Itu juga kabar yang cukup positif karena tadi siang juga si Breeze ini sudah nge-tweet ya bahwasanya BRC20 itu terintegrasi di Devi Lama kayak gitu teman-teman. Nah, di sini perihal Pybris lagi di mana dia bertanya ya, Gert Sanem kapan Pybris akan aktif dan beroperasi? Di sini dijawab juga bahwasanya versi beta akan dirilis pada bulan September, teman-teman. Nah, jadi nanti masih dalam bentuk versi betanya akan dirilis secara publik di bulan September ya, teman-teman. Harap bersabar. Oke, kalau ini perihal pertanyaan Exchange teman-teman, di mana pertanyaannya baru buka DM. Nah, saya kurang mencerna di situ. Cuman di sini dijawab oleh Gert Sanemnya bahwasanya maaf kami tidak tertarik dengan daftar pertukaran tier 3 gitu teman-teman. Tier 3 Gert Sanem tidak tertarik ya. Dia lebih tertariknya ke tier 1 kayak gitu teman-teman. Mungkin yang dimaksud baru buka DM mungkin adakah pelistingan di exchange di bawah tier 1 kayak gitu mungkin loh ya teman-teman, seperti itu ya. Kita doakan saja teman-teman, semoga memang target dari Gert Sanem untuk listing ke 8 tier 1 selanjutnya bisa terrealisasi semua gitu. Amin. Mantap jiwa ya kan. Oke, kita sekarang berpindah ke akun Twitter resmi daripada Bresh ya teman-teman. Nah, ini adalah perihal announcementnya tadi yang kita bahas perihal Devi Lama teman-teman, di mana di sini dia menjelaskan ya rantai kami telah terintegrasi di Devi Lama kayak gitu teman-teman. Dan di sini total ya TVL ini adalah total value teman-teman. Di sini ada sekitar 7.095 ya teman-teman, 7.095.494. Jadi ini cukup tinggi juga ya total value yang berada di Devi Lama kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini juga berita yang cukup positif juga untuk Bresh ya kan. Nah, kenapa harga Bresh kali ini turun? Ya memang kondisi market teman-teman. Walaupun si Bresh ini sering melawan arus, melawan ibaratnya pergerakan dari Bitcoin, dia sering ngelawan gitu teman-teman. Cuman ya itu nggak akan bertahan lama seperti itu, oke? Nah, dan di sini juga teman-teman bahwasanya ini ya tweetannya saatnya mengungguli pemain besar. Akankah ada gebrakan dari Bresh-nya sendiri? Kita tunggu saja teman-teman. Intinya pendaftaran di Binance sudah selesai ya, ibarat kata kita sudah pegang tiket seperti itu teman-teman ya. Tetap bersabar, tetap santai saja ya. Kalau mau masuk lakukan DCA aja teman-teman ya, cicil gitu, jangan sekali-sekali all in ya kan. Itu saran dari saya aja, ketika cuan jangan lupa take profit seperti itu. Oke teman-teman, mantap jiwa. Mungkin ini dulu perihal Bresh, semoga bermanfaat. Salam cuan.